Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Pada kesempatan pagi ini Pak Alis akan melanjutkan pembahasan untuk SKL nomor 22 dan SKL nomor 23 ya. Oke, di sini adalah materi tentang geometri. Nah, di sini materi kalau menurut Pak Alis adalah materi yang lumayan susah karena di sini kalian harus bisa membayangkan untuk jarak. Kemudian kalau sudutnya itu berarti kalian harus tahu tentang perbandingan trigonometri, kemudian tahu nilai sin, cos, tangen, sudut-sudut istimewa itu harus kalian ketahui terlebih dahulu. Oke, untuk yang SKL 22 soalnya seperti ini. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Nah, titik P itu terletak di tengah-tengah EFGH. Yang ditanyakan adalah jarak titik P ke garis BC ya. Pertama yang harus kalian lakukan itu terlebih dahulu adalah menggambar ya. Gambarlah kubus. Nah, ini kubusnya sederhana saja. Nah, usahakan kalau punya penggaris pakai penggaris saja supaya lebih bagus. Nah, setelah ini kamu kasih nama kubusnya, misalnya ABCD EFGH lah. Penamaan ini juga penting. Untuk menamai kubus ini tidak boleh sembarangan. Jadi untuk penamaan kubus yang baku itu seperti ini. Jadi dimulai dari bawah ABCD EFGH gitu ya. Terus panjang rusuknya diketahui adalah 10 cm ya. Nah, titik P itu ada di tengah-tengah EFGH. EFGH itu kan ada di atas sini ya. EFGH di sini. Nah, di sini ada titik P di tengah-tengahnya. Lah, pertanyaannya adalah jarak antara titik P ke garis BC ya, seperti ini. Nah, berarti kita lihat di sini untuk garis BC yang ini. Titik P di sini. Nah, jaraknya berarti kan dari titik P ke tengah-tengah BC lah. Tetapi di sini tidak selalu tengah-tengah ya. Yang perlu diingat, yang namanya jarak itu adalah yang terdekat. Ya, yang terdekat. Tidak selalu yang di tengah. Nah, kalau kita lihat titik P ini, kalau dengan garis BC itu kan yang terdekat ya P ke tengah-tengahnya BC, bukan P ke B atau P ke C, karena itu akan lebih jauh ya, karena dia miring kan nanti jatuhnya. Nah, misalnya di sini untuk tengah-tengah BC saya kasih nama X. Nah, maka untuk menghitung jarak antara titik P ke BC itu sama artinya kalian menghitung panjang PX. Nah, panjangnya berapa? Itu jarak antara titik P ke BC lah. Caranya seperti ini. Dari titik P ini kita tarik tegak lurus ke bawah ya. Nah, berarti kan dia juga di tengah-tengah ABCD ya. Terus kita tarik lagi dari tengah-tengah ini misalnya O ke X. Nah, gini berarti ada titik lagi tegak lurus di O. Nah, maka nanti silahkan kalian bisa melihat segitiga POX untuk mencari panjang PX. Nah, gambar segitiga POX secara sederhana seperti ini. P di atas, O, kemudian X-nya di sini. Nah, sekarang Pak Alis tanya untuk panjang atau ukuran dari masing-masing sisi ini atau rusuknya ya. OP. Nah, kamu lihat OP. Lihat gambar asli. OP kan ini ke sini. Karena AB itu panjangnya 10, berarti OP jelas 5 karena dia setengah dari AB. Terus panjang OP atau PO ini. Nah, ini jelas sama dengan rusuk ya, berarti kan 10. Nah, dari sini kita dapat mencari panjang PX itu dengan menggunakan teorema Pythagoras lah. Oke, Pak Alis tuliskan PX sama dengan, nah, karena di sini adalah sisi terpanjang yang dicari, berarti rumusnya adalah OP kuadrat ditambah dengan OX kuadrat. Nah, gini ya. Masukkan saja OP. OP-nya adalah 10 kuadrat ditambah OX-nya adalah 5 kuadrat. Jadinya 100 ditambah 25. Jadinya 125 gitu ya. Berarti PX-nya adalah
akar dari 125 lah. Sederhana kan? 125 itu bisa ditulis 25 kali 5. Akar 25 adalah 5. Berarti 5 akar 5. Oke, maka ini adalah jarak antara titik P ke garis BC ya. Jawabannya adalah D. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, jadi mengingat materi yang sudah lalu, karena nanti untuk beda soal itu kan beda juga rumusnya. Nah, intinya itu kalian bisa membayangkan di sini. Di sini akan Pak Lis kasih catatan sedikit. Catatan. Jadi kalau Pak Lis punya sebuah kubus gini ya. Nah, ini kubusnya Pak Lis kasih nama ABCD EFGH. Terus panjang rusuknya adalah A misalnya ya, A kecil. Maka kubus ini mempunyai 8 titik sudut. Nah, apa saja? A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu namanya titik sudut. Kemudian kubus ini juga mempunyai 12 rusuk. Ya, rusuknya apa aja? AB, BC, CD, DA, AE, BF dan sebagainya. Nah, panjangnya yaitu A. Kemudian berapa sisinya? Lah, sisinya berarti ada 6. 6 sisi atau nama lainnya adalah bidang ya. Lah, apa saja? A, B, C, D, sisi bawah. Terus sisi atas, E, F, G, H, sisi atas. Samping kanan, B, C, G, F. Samping kiri, A, D, H, E. Depan, A, B, F, E. Belakang, C, D, H, G. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk diagonal ya. Diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, diagonal sisinya di sini ada 12. Nah, kenapa 12? Contohnya adalah A ke C. Jadi diagonal itu berarti kan dia miring gitu ya. A ke C, BD, AF, BE, BG, CF dan seterusnya. Nah, panjangnya adalah A akar 2. Jadi misalnya rusuk ini panjangnya 10, berarti panjang diagonal sisinya adalah 10 akar 2. Gitu ya. Terus diagonal ruang. Nah, diagonal ruangnya ada berapa? Ada 4 ya. Contohnya apa? A, G, B, H, C, E, D, F. Lah, itu namanya diagonal ruang lah. Panjangnya berapa? A akar 3. Jadi misalnya rusuknya kok 10 ya, berarti panjang diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Oke, gitu ya. Ya, mungkin itu beberapa catatan tambahan untuk jarak ya. Nanti bisa bertanya di Google Classroom atau di WA. Pak Lis lanjutkan untuk SKL yang ke nomor 23. Pertanyaannya adalah gini. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A. Nah, berarti kita gambar lagi kubus. Ini kasih nama ABCD EF G H. Oke. Setelah itu panjang rusuknya adalah A ya. Nah, A. Besar sudut antara DG dengan ABCD lah. Kita gambar lagi. DG itu ada di sini ya. Nah, diagonal sisi. Dengan bidang ABCD. ABCD itu A ini alas. Nah, berarti mana sudutnya? Oh, ini sangat gampang sekali. Yang namanya sudut itu berarti dia bertemu di satu titik yang sama. Kalau Pak Lis mencari sudut antara DG dengan ABCD, berarti huruf apa yang sama di sini? Nah, huruf yang sama adalah huruf D. Maka jelas nanti sudutnya pasti bertemu di titik yang sama, yaitu titik D. Nah, berarti alfanya pasti di sini. Nah, kalau gitu berarti kita melihat apa? Maka lihatlah segitiga CDG. Nah, lihat segitiga CDG. Terus kita gambar sesuai dengan keadaan aslinya. Siku-sikunya di C jelas ya, C. Terus ini D, ini G. Nah,
Karena panjang CD sama CG itu merupakan rusuk, berarti sama-sama A, gini kan. Padahal sudutnya itu ada di sini, maka kita bisa menggunakan perbandingan. Ini adalah depan, sedangkan yang di sini adalah samping. Nah, perbandingan desa kemarin sudah Pak Lis bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada perbandingan sin itu adalah depan miring, kalau kos adalah samping miring, sedangkan kalau tangen adalah depan samping. Lah, berarti sudah jelas kita menggunakan perbandingan tan ya. Perbandingan tan alfa adalah D per sa. Nah, D-nya berapa? Oh, D-nya berarti ini tadi A. Sa-nya juga A. Berarti A per A sama dengan 1. Nah, ini adalah tangen A. Nah, berapa sudutnya atau alfanya? Tangen yang bernilai 1. Nah, tangen yang bernilai 1 itu adalah tangen 45. Maka besar sudutnya jelas 45 derajat untuk sudut antara DG dengan ABCD. Lah, berarti jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Atau mungkin cara lain, ini kalau kamu lihat segitiga CDG lagi ya di sini, itu kan jelas dia setengah dari siku-siku, berarti 45 gitu juga boleh. Tapi biasanya kita yang lebih realnya itu gunakan perbandingan. Bisa sin, kos atau tangen. Nah, gitu ya. Mungkin itu yang dapat Pak Lis sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang Pak Lis jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.